Tidak mungkin saudara orang yang hidup di dalam Tuhan, percaya Tuhan tuh bunuh diri. Saya pikir tidak mungkin. Kenapa saudara? Karena kalau dia percaya Yesus, sungguh-sungguh dia ada Roh Kudus. Orang yang ada Roh Kudus, dia dihibur oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin dalam masalah dia lihat tali bawaan mau bunuh diri? Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Karena di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus menghibur dia saudara. Dia Allah sumber penghiburan, saudara. Tapi pertanyaannya sekarang, Allah menghibur kita tuh melalui apa saja, saudara? Ya, yang pertama, saudara, Allah menghibur kita melalui Roh Kudus. Karena kalau kita bicara tentang Roh Kudus, fungsi Roh Kudus tentu ya, Roh Kudus itu menghibur dan Roh Kudus itu sebagai penolong kita. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini menghibur kita. Tidak mungkin saudara orang yang hidup di dalam Tuhan, percaya Tuhan tuh bunuh diri. Saya pikir tidak mungkin. Kenapa saudara? Karena kalau dia percaya Yesus, sungguh-sungguh dia ada Roh Kudus. Orang yang ada Roh Kudus, dia dihibur oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin dalam masalah dia lihat tali bawaan mau bunuh diri? Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Karena di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus menghibur dia saudara. Kalau di sini dikatakan Roh Kudus menghibur, artinya kita semua nih pasti ada dalam masalah toh. Pasti berjumpa dengan persoalan demi persoalan. Jangan cari penghiburan di luar Tuhan, Anda tidak temukan. Hanya ada di dalam Tuhan. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya begini, damai dunia itu damai yang palsu, tapi damai Tuhan damai yang asli. Lalu dia bilang, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Juga bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Allah menghibur kita melalui apa? Melalui Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus apa? Fungsi Roh Kudus menghibur. Yang kedua, fungsi Roh Kudus apa? Menolong kita. Dan Alkitab memberikan keterangan Yohanes 14 ayat 16-17. Ia, Roh Kudus yang adalah penolong, ya, dia menolong kita dan menghibur kita sampai selama-lamanya. Coba saudara baca. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu ayat 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ia menyertai kamu. Jadi memang kalau di luar Tuhan kita tidak bisa, saudara, tidak bisa. Harus di dalam Tuhan. Kalau Anda di dalam Tuhan, Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam Anda, dalam masalah apapun dia hibur Anda. Ada dalam persoalan apapun dia tolong Anda, saudara. Alkitab bilang ya, ia menyertai, Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin kita mengambil jalan pintas atau kita mengambil keputusan bodoh dalam hidup hanya karena persoalan-persoalan yang kita alami, sedangkan kita tahu Roh Kudus menghibur kita. Amin, saudara. Yang kedua, Allah menghibur kita melalui apa? Kalau yang pertama melalui Roh Kudus, maka yang kedua melalui firman-Nya. Saya tidak tahu ya saudara, apakah saudara ini ada waktu-waktu tertentu yang Anda persiapkan untuk baca Alkitab atau tidak di rumah. Saya berharap saudara baca Alkitab di rumah, karena ini kalau kita tidak baca Alkitab nih, ini tidak bisa saudara-saudara ya. Karena Yesus bilang bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Dalam Matius 4 ayat yang keempat, apa gunanya badan saudara besar, makan banyak memati, ya, atau secara jasmani kembung, saudara ya, bulat dan lebar, saudara. Tapi secara, saya tidak maksud menyerang siapapun ya, saudara jangan tertawa begitu, saudara. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini, yang paling penting itu adalah makanan rohani. Amin kok. Ya kalau bisa saya jalan toh, dia pun fisik makanan jasmani mantap, badan bagus, tapi juga rohani juga bagus begitu. Karena banyak orang badan saya besar, rohani kerdil. Apalagi susun pernah makan kok kurus karempeng, secara jasmani kurus nih, semua mati saudara. Tapi saya pernah baca Alkitab, namun jadi apa begitu? Tidak bisa. Rohani kita, saudara dengar ya, rohani kita akan menjadi rohani yang kuat, akan menjadi rohani yang bertumbuh besar, gemuk, kalau saudara makan firman. Amin. Kalau bisa pagi-pagi itu sebelum datang kerja tuh baca dulu 1-2 pasal.
saudara pasti dapat kekuatan. Bagaimana kita hidup tanpa firman, saudara? Itu tidak bisa. Ya, Roma 15 ayat yang keempat bilang begini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ada kalimat penghiburan dari kitab suci, ada penghiburan dari kitab suci, ada jawaban di dalam kitab suci. Saudara kalau baca kitab suci, kuat baca Alkitab, saudara paham, dan tidak mungkin saudara bikin keputusan-keputusan bodoh di dalam hidup. Tidak mungkin, saudara. Ada masalah, beta ingat, 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanku. Waktu ada dalam persoalan yang sulit, beta ingat itu ayat, beta pernah baca, saya pernah baca, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Persoalannya kalau Anda tidak pernah baca, mau tahu apa? Hanya habis di beta kayaknya ingat, lu kayaknya memang pernah baca, nah. Hanya dengar di gereja, itu pun ya kalau pendeta khotbah setengah jam lu semua ngomel, ya, atau khotbah setengah jam main handphone, iman saudara tidak bertumbuh. Makanya kau hidup parba biru. Jadi tolong baca firman, ada penghiburan dari kitab suci, ya. Bahkan Paulus bilang kepada anak didiknya Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 13, dia bilang begini, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, ya. Kata bertekun itu sama dengan terus menerus baca Alkitab, terus menerus baca kitab suci, saudara, ya. Tidak bisa tidak. Itu yang bikin iman kita teguh, itu yang bikin iman kita bertumbuh, itu yang buat hidup kita tuh semakin hari hidup yang memuliakan nama Tuhan, saudara, ya. Karena Alkitab mengatakan di dalam 2 Timotius, coba kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ini fungsi firman, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, saya berharap saudara catat, ya, kalau pendeta khotbah itu catat-catat ayat supaya saudara juga dapat banyak ayat. Apalagi kalau saya ini kalau khotbah banyak ayat, ya. Memang banyak pendeta yang kalau khotbah angkat satu ayat, asdon cerita dong keliling dunia naik pesawat. Saya khotbah itu memberitakan firman. Saya omong pun terputar yang jelas. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi firman, ya. Segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk yang pertama, mengajar, saya mengajar saudara. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Mesti begitu, harus menyatakan kesalahan. Ada kesalahan saudara tidak nyatakan, nanti Tuhan tuntut dari saudara. Untuk memperbaiki kelakuan, supaya kelakuan kita baik, kelakuan kita mempermuliakan Tuhan. Yang dulu tukang maki, sekarang tidak maki lagi. Dulu tukang gosip orang, ya, di ini toko, dia pi gosip yang lain. Dia pun bagian dia urus, dia pi gosip bagian yang lain. Lu pi urus gudang punya, gudang pukuluwer. Maksudnya, jangan berurusan, saudara. Jangan gosip, saudara. Dulu tukang gosip. Sekarang, hidup dalam firman, son gosip lain. Dulu tukang omong, bos pun nama di belakang-belakang. Begitu. Ada begitu. Kalau di muka nu son omong, di belakang nu suka omong. Sekarang sonde le, mulai tahu firman, sonde. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Bos buat salah togor. Lu berani lu togor, su. Asal lu mendoit, dia potong, ya. Ya, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang berikut, mendidik orang dalam kebenaran. 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, saudara, jadi itu fungsi firman di dalam kehidupan kita. Allah menghibur kita melalui Roh Kudus. Yang kedua, Allah menghibur kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu, baca firman terus-menerus. Ya, saudara, saya percaya saudara dikuatkan oleh Tuhan. Makanya Mazmur 119 ayat 10 sampai ayat 11, ya, pemazmur bilang begini, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ini berkaitan dengan firman. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, di dalam hatiku ada firman, saudara. Hidupku seturut firman, supaya saya tidak buat hal yang salah yang menyakiti hati Tuhan. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan penting. Yang terakhir, kalau yang terakhir semua bilang amin. Ini yang terakhir. Allah menghibur kita melalui apa? Melalui janji kehidupan kekal, saudara. Kita betul dalam penderitaan yang kita alami memang sulit, ya. Kita masih ada di dunia dari satu penderitaan kepada penderitaan yang lain. Tapi dengar baik, saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesus bilang kepada murid-murid supaya jangan gelisah hati mereka. Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Ya, aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat, dan aku akan kembali membawa kamu pergi ke sana. Tentu orang yang pergi ke sorga adalah orang percaya. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dengar baik-baik, ini janji Tuhan kepada saya dan saudara. Ya, janji Tuhan kepada kita yang percaya kepada Dia. Seturut Yohanes 3 ayat yang ke-16, kita diberikan hidup yang kekal. Amin. Saudara, waktu kita percaya Yesus, saudara, kita diselamatkan. Kita masih di dunia, tapi kita akan ke sorga. Karena Filipi pasal 3 ayat 20 bilang kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita masih di dunia, tapi nanti kita akan ke sorga. Sekarang, saudara, meskipun kita masih ada di dunia, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ya, saudara, nilai-nilai yang saudara pakai di dunia itu menggunakan nilai-nilai sorga. Ya, saudara, mati kapanpun Alkitab mengatakan bahwa Dia memberikan ya kehidupan yang kekal kepada saya dan saudara. Masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, itu tidak akan pernah, saudara, memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roma 8 ayat 35 dan ayat 38-39 sebagai ayat terakhir saya bacakan untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita, saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. 38-39. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita boleh hadapi penderitaan yang sulit dalam hidup ini, tapi dengar, saudara, orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, kasih yang kekal itu, saudara, itu yang akan menolong kita. Tidak akan membuat kita terpisah. Kita boleh menderita di sini, tapi tenang, saudara, ada penghiburan sejati yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, jadi sekali lagi, di tengah penderitaan, ingat baik-baik, Allah sumber penghiburan. Silahkan, kita semua diizinkan Tuhan ada dalam pergumulan-pergumulan kita. Tapi dengar baik, saudara, tidak ada pergumulan, saudara, yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari Tuhan. Hari ini diizinkan Anda ada dalam masalah, tapi Dia juga akan menolong kita untuk kuat di tengah-tengah persoalan itu. Jangan doa minta persoalan itu pergi dari saya. Bukan begitu doa. Doa yang benar adalah, Tuhan tolong supaya saya diberikan kekuatan sehingga saya mampu menghadapi pergumulan hidup atau tantangan atau penderitaan. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya.